Halo sobat investor, ketemu lagi dengan saya di Saham Terbang. Kali ini saya coba sharing mengenai cara menabung saham 500.000 per bulan. Kira-kira bisa nggak ya? Mungkin ini cocok buat sobat investor yang mempunyai penghasilan sekitar UMR ya, yang ingin berinvestasi di pasar modal. Mudah-mudahan sharing tips dari saya ini bisa membantu. Disclaimer seperti biasa, konten ini berupa informasi umum dari saya, bukan ajakan untuk membeli atau menjual saham tertentu. Hindari risiko kerugian dengan melakukan analisa lebih detail ya, sobat investor sekalian. Kali ini saya akan membahas mengenai apa yang harus dipersiapkan untuk bisa kita menabung tiap bulan ya 500.000 untuk investasi saham. Metode apa kira-kira cocok digunakan? Kemudian tipe perusahaannya seperti apa sih? Bagaimana cara kita stock screening, bagaimana cara kita mengatur portofolionya, dan nanti akan ada kesimpulan di akhir ya. Mudah-mudahan ini bisa menjawab kira-kira teman-teman bisa mulai berinvestasi di pasar modal. Semangat ya teman-teman semua, jangan lupa like dan subscribe channel saya agar lebih bermanfaat, agar lebih bisa berkembang dan bisa membagikan tips-tips lainnya. Saya akan mulai apa sih yang harus dipersiapkan sebelum kita mulai berinvestasi di pasar modal ya. Tentu saja teman-teman harus menyiapkan mental dan emosi ya. Ini apa maksudnya? Begini, market pasar modal saham itu setiap hari naik turun, bervariasi ya. Jadi ketika teman-teman mentalnya tidak siap, emosinya tidak siap, nanti malah salah mengambil keputusan. Contohnya ketika teman-teman pegang saham tertentu, sahamnya lagi bagus, teman-teman jual, padahal itu masih bisa berpotensi naik lagi. Yang kedua, teman-teman lihat harga sahamnya lagi turun, gitu, terus panik, akhirnya jual di harga bawah. Nah, itu akhirnya rugi ya. Itu maksud saya. Jadi biasakan mental dan emosi, nanti lama-lama akan terbiasa. Ketika udah bertahun-tahun di pasar modal, udah nggak asing lagi dengan mental teman-teman sekalian. Butuh latihan memang. Yang kedua, usahakan tidak ada utang, tidak ada cicilan ya. Ini apa? Agar tidak mengganggu portofolio teman-teman. Jadi ketika teman-teman tidak ada utang, teman-teman akan berinvestasi dengan tenang. Nah, itu sih dari saya ya, saran dari saya, usahakan jika masih ada utang dilunasin dulu baru mulai berinvestasi. Nah, yang ketiga ini juga usahakan kita sudah punya tempat tinggal sendiri ya. Ini namanya investor tidak umum kalau misalkan investor masih belum punya rumah, walaupun sebenarnya pendapat pribadi saya aja ya. Jadi teman-teman kalau memang ingin berinvestasi pasar modal, usahakan punya rumah dulu, gak harus besar, gak harus bagus, paling tidak sudah cukup nyaman buat keluarga dan kita sendiri. Terus punya dana darurat. Nah ini, jadi ketika market lagi crash, teman-teman tahu sendiri kan, waktu pandemi setahun 2 tahun pasar modal IHSG di bawah 4.000. Jadi itu kalau kita tidak ada persiapan dana darurat, kita tidak bisa makan gitu kan. Kita akhirnya ujung-ujungnya akan jual saham di harga bawah. Ketika teman-teman ada dana minimal 6 bulan lah usahakan. Jadi kalau gajinya 3 juta, ada 18 juta atau 20 juta di rekening, itu buat darurat. Jadi teman-teman bisa berinvestasi dengan tenang, tidak menjual saham dengan keputusan yang salah gitu ya. Terus paling enggak teman-teman juga ada BPJS, ini pasti memang udah wajib ya. BPJS saja cukup ya buat asuransi jika ada terjadi hal-hal mengenai kesehatan kita maupun keluarga kita. Yang terakhir ini, berupaya disiplin untuk setor ke rekening dana investor kita tiap bulan ya. Boleh tiap dikumpulin dulu di rekening biasa, baru per 3 bulan setor 1,5 juta atau tiap bulan langsung 500.000 ya, itu juga boleh. Metode apa sih cocok digunakan? Nah ini yang lagi banyak digunakan oleh kalangan ini, metode value investing ini. Kalau teman-teman tahu, ada Pak Lo Keng Hong ya, atau katanya Warren Buffett-nya Indonesia, ini juga mempunyai metode yang sama ya, value investing. Ini diperkenalkan oleh Benjamin Graham di abad ke-20. Jadi ini intinya adalah membeli saham dengan harga bawah. Jadi saham itu dia salah harga. Kalau istilahnya Pak Lo Keng Hong, beli Mercy harga bajai. Nah itulah ketika
kita beli di harga bawah. Ketika harganya sudah naik mendekati atau sama dengan harga wajarnya, baru kita jual atau kita lepas. Kita akan dapat capital gain di situ. Nah, jadi seperti itu ya intinya untuk value investing ini. Tapi ini untuk jangka panjang ya, untuk yang orang-orang yang memang sabar untuk berinvestasi, bukan trading harian scalping itu ya. Jadi saya menyarankan seperti itu. Kita beli, saya misalnya beli, saya paling nggak minimal di 3 bulan saya hold itu saham. Kenapa 3 bulan? Karena saya akan review per 3 bulan laporan keuangan saham saya itu. Jika masih bagus atau turun sedikit tapi masih prospek bagus, saya akan pertahankan. Tapi jika sudah tidak bagus lagi, saham ini untuk di hold, saya akan jual. Jadi seperti itu, saya minimal 3 bulan dan bisa lebih dari setahun ya kalau memang prospeknya bagus. Manfaatnya value investing ini apa? Modalnya terjangkau, kita bisa cari harga yang saham yang murah. Yang kedua, minim resiko, karena udah murah berarti resikonya harusnya kecil ya, walaupun tetap ada resiko. Jadi makanya teman-teman harus pilih saham yang fundamentalnya kuat ya, fundamentalnya bagus. Ketika fundamentalnya bagus itu harga saham itu nggak akan turun ke gocap, dia akan turun ya turun sekitar itu, karena turun mengikuti indeks IHSG itu wajar ya. IHSG turun dia turun juga, IHSG naik dia naik juga. Tapi kalau kinerjanya bagus dia akan lompat lagi lebih jauh. Kemudian memiliki kesempatan untuk meraih keuntungan tinggi tadi. Ketika teman-teman beli di harga murah, misalkan di PBV 0,4, 0,5, teman-teman jual di PBV 1, berarti harganya kan udah 2 kali ya. Dan semua orang bisa melakukannya, kita bisa melakukannya dengan harga murah, kita bisa beli. Terus kita juga punya waktu ya, sambil nggak harus memantau ya. Seperti 35 ini kita tidak harus memantau tiap hari. Ngapain kita mantau tiap hari? Kita cukup ngelihatnya misalkan mingguan gitu ya, gak perlu diplototin tiap hari harga sahamnya. Nanti ketika pas laporan keuangan terbit, karena itu udah tahu fundamental udah bagus, nilainya murah, tinggal nanti kinerja berikutnya seperti apa, itu baru keputusan kita di situ. Terus strateginya gimana? Kita milih metode analisisnya ya, dari top down ya. Biasanya untuk top down kita melihat dari atas dulu, dari global baru ke spesifiknya. Terus gimana nilai tukar hubungannya dengan makronya ya, suku bunga, misalkan inflasi, tukar rupiah, atau politik segala macam ya dari masyarakat seperti apa. Terus kemudian memantau tren. Nah ini cocok untuk yang siklikal ya, seperti batu bara kemarin. Batu bara udah ada perang Rusia Ukraina, kemudian stok di pasar menipis batu bara ya, dari Eropa mulai impor lagi karena musim dingin, harga batu bara naik. Nah itu saatnya, sebelum itu kita udah beli gitu, udah pegang saham batu bara. Jadi ketika di puncaknya di akhir 2022 atau awal 2023 kita lepas sahamnya. Udah turun sekarang kan, nah udah mulai turun, nanti ketika harga bawah kita bisa ambil lagi, jadi kita dapat capital gain di situ. Kemudian screening saham. Nah, apa aja sih yang kita perlu lihat? Sebenarnya yang perlu kita lihat itu, kalau saya lihatnya sih cuma 4 ya. Saya lihat ROE-nya dulu, return on equity. Return on equity minimal 10% kalau saya setahun. Jadi kalau ada 15% bagus. Tapi kalau yang 20%, 30% lebih itu biasanya mahal sudah ya, nggak mungkin PBV-nya di bawah 1. Nah, yang kedua adalah PBV tadi, PBV harus di bawah 1, kecuali yang memang consumer good yang ROE-nya 30%, itu saya PBV-nya 2 nggak apa-apa, jangan sampai lebih dari 2, itu kalau lebih dari 2 mahal. Terus PER-nya itu maksimal 10 kali ya, PER-nya itu per price to earning ratio, first to equity ratio. Nah, itu 10 kali maksimal. Maksudnya apa? Jadi dalam waktu 10 bulan, 10 tahun itu udah kembali modal gitu. Bagusnya kurang dari 10 kan, jadi lebih cepat balik modal. Yang terakhir itu adalah utang. Kalau saya lihat utangnya, jadi DER-nya ya, debt to equity ratio-nya. Jadi DER-nya itu usahakan jangan sampai lebih dari 1. Kalau saya nyarinya biasanya maksimal 0,7 lah, 70% itu udah maksimal. Jadi jangan sampai 1. Kemudian melakukan analisis faktor fundamental tadi ya, lakukan faktornya. Terus asetnya gimana, naik apa enggak tiap tahun. Kan ini dari zaman sebelumnya ya, jangan cuma periode itu aja, dari tahun-tahun sebelumnya harus dianalisa asetnya, utangnya, labanya, equity-nya gitu ya, diperiksa semua. Kemudian menentukan kapan saat yang beli. Saat yang beli itu kapan? Apakah sekarang ya, ketika price PBV-nya udah rendah, kita harus sudah memantau nih. Teman-teman sudah screening mungkin dari 10 saham,
kira-kira mana yang prospek ini, sesuai dengan trennya kah, sesuai dengan pasar yang ada sekarang misalkan kan. Kemudian lakukan diversifikasi, ini penting ya, karena kita tidak tahu sektor apa yang nanti akan naik, apa yang turun. Jadi diversifikasi itu kita perlu. Misalkan teman-teman beli saham sektor consumer good, yang kedua sektor siklikal ya batu bara misalkan, yang ketiga sektor healthcare misalkan, dan lain-lain. Jadi ada diversifikasi. Jadi ketika ada yang naik, ada yang turun, kita udah biasa gitu ya. Kemudian menentukan harga jual saham atau waktunya ya. Ini ketika kita tahu kinerjanya udah nggak bagus lagi, kita harus berani cut loss. Saya kalau udah turun 5%, udah memang prospeknya udah gak cerah, saya jual sahamnya, nggak apa-apa. Tapi di saham yang lain, sektor yang lain, saya pada profit gitu ya. Nah, ini analisa rasio keuangan yang biasa banyak ini, kita perlu menjelimet ya. Kita cukup debt to equity ratio sama ROE-nya, udah itu aja. Yang lainnya kita nggak terlalu banyak lihat ya. Sama tadi ada untuk pengetahuan valuasi itu PERS dan PBV. Tipe perusahaannya apa aja? Nah, ini menurut Peter Lynch ini ada 6 ya kategori perusahaan. Ada slow grower, ini tumbuhnya lambat. Biasanya perusahaan udah besar, udah membagikan dividen yang banyak ya. Teman-teman tahu lah contoh perusahaannya. Biasanya dia sudah marketnya udah sesak ya, udah nggak bisa berkembang lebih agile lagi, dia sudah stuck di situ. Jadi ditumbuhnya pelan-pelan. Nah, saya tidak akan menyarankan untuk invest di perusahaan tipe ini ya. Stalwart ini tumbuhnya sedang, kira-kira 15% lah ya, tumbuhnya sedang. Nah, ini ada portofolio yang kita beli ini 1 atau 2 yang dia ada di sini. Kemudian fast grower tumbuhnya cepat ya, biasanya perusahaan kecil dia tumbuhnya cepat gitu ya, karena memang manajemennya bagus. Mungkin saham ini kalau kita dapat yang murah sih oke ya, tapi biasanya udah mahal, ROE-nya udah tinggi ya, 20% lebih biasanya ininya pertumbuhannya. Kemudian siklikal, nah ini saham batu bara. Ini batu bara cocok ini ketika harganya udah turun gini, teman-teman beli hot, nanti biasanya ini nggak mesti akhir tahun ketika musim dingin itu udah mulai naik batu bara, saatnya itu kita jual. Atau kalau memang harganya nggak naik, paling tidak ada dividen nanti kan, itu bisa. Kalau teman-teman biasanya dividen di batu bara juga gede-gede ya, yieldnya bisa lebih dari 10%. Kemudian ada turnaround. Nah, ini yang disukai oleh value investing adalah saham-saham yang turnaround. Dia fundamentalnya jelek, tapi ada kemungkinan nantinya akan berbalik gitu loh. Selama GCG-nya bagus ya, dari manajemennya bagus, prospeknya cerah, fundamentalnya dia masih mungkin ROE-nya masih minus 1%, 2%, masih kecil ya. Tapi dia utangnya tidak ada, terus dia asetnya bagus ini. Nah, ini ada kemungkinan dia berbalik lagi. Nah, ini bisa jadi ini akan nanti multi bagger. Kemudian terakhir adalah aset play. Ini permainan aset ya, ini banyak kan ini perusahaan minyak misalkan yang kita nggak tahu gitu, tidak bisa menghitung asetnya, seperti aset dan cadangannya seberapa banyak ya, kita nggak tahu kecuali ada laporan. Kemudian bagaimana cara kita mendiversifikasi saham kita? Nah, ini ada beberapa sektor ya, misalkan kita satu di batu bara misalkan, atau sekarang batu bara udah nggak ada, udah turun, sekarang di otomotif sudah naik sekarang, udah saat video ini. Nah, itu yang kan otomotif lagi naik, mungkin nanti di properti ya, properti banyak saham-saham yang under value. Yang kedua sektor consumer good, ini makanan ya, ini biasanya bagus untuk jangka panjang. Healthcare juga bagus, teman-teman bisa beli saham-saham misalkan ya yang agak murah, Sido misalkan 600 berapa, tapi itu pun PBV-nya masih tinggi ya, masih 3 kalau nggak salah ya, lupa saya. Sido itu harganya masih terjangkau loh untuk dibeli. Kemudian sektor transportasi dan logistik, misalkan sektor perkapalan ya, Samudra misalkan harganya 380 kalau nggak salah, sekitar itu. Teman-teman bisa koleksi itu untuk jangka panjang. Dividennya juga bagus, kemarin dia membagikan dividen Rp30 per lembar ya. Kemudian basic material ini macam-macam ya, ada yang cat, mungkin Avia, Arna gitu ya. Ini daftar saham blue chip. Blue chip ini saham yang cukup relatif mahal ya, ini karena kapitalisasinya udah besar, terus juga dia sudah stabil ya, utang sama asetnya, bagi dividen juga rutin, kinerjanya bagus, biasanya ini udah mahal ya.
UNTR nih udah 20 ribuan, Astra juga 6.000 sekian. Jadi untuk teman-teman yang menabung dengan 500 ribu per bulan, ini sebaiknya tidak bisa untuk di belinya cuma satu lot aja paling kayak gini ya, gak bisa banyak ya. Rekomendasi yang lain ini coba di second liner ya, yang 500 lah per lembar. Jadi teman-teman bisa beli 10 lot gitu ya, 1000 lembar, jadi 500 ribu cukup lah. Misalkan Elsa itu di 300 kalau 300 berapa itu minyak ya, atau KKGI ini Salam Indonesia nih 480 rupiah. Garuda Food atau Campina es krim ya, ini 300-an. Ekat ini 200-an, Ekat Dharma. Atau properti ada Agung Podomoro Land, Alam Sutra, ini di bawah 200 semua ya. Kalau mencari dividen ini Delta Mas, dividennya bisa 10%-an. Ada GPRA juga yang murah. Terus ada yang kalau di transportasi ini ada WH ya, White Horse, ini ada White Horse. Di konstruksi ada Wika, tadi Samudra ya. Itu saham-saham yang bisa jadi referensi. Nanti coba dianalisa lagi, saya bilang tadi, ROE-nya bagaimana, utangnya bagaimana, PBV dan PER-nya bagaimana. Terus kita akan mencoba belajar mengatur portofolio. Nah, ini manajemen portofolio yang bagus yang bagaimana. Ini saran dari saya aja ya, bisa juga saya salah. Bisa beli saham secara lamsam. Lamsam itu seperti apa? Lamsam itu sekaligus ya. Kalau teman-teman tadi kan 500 ribu per bulan, teman-teman simpan dulu di rekening biasa. Baru setelah 3 bulan, setelah dapat laporan keuangannya, sampai bisa dianalisa, baru setor ke RDN-nya 1,5 juta buat membeli saham tersebut. Bisa juga dicicil per bulan, nah, sama aja. Jadi teman-teman bisa beli per bulan 500 ribu, misalkan saham Samudra 380, teman-teman beli 1000 lot 1000 lembar 380 ribu, nah beli itu tiap bulan, gak masalah. Terus diversifikasinya bagaimana? Nah ini kalau saran dari saya maksimal itu saham yang paling gede itu 25% ya. Misalkan di portofolio teman-teman totalnya misalkan 10 juta, jadi 2,5 jutanya itu maksimal. Mungkin di saham batubara 2,5 juta. Terus saham logistiknya 5% misalkan, minimal 5% ya, 500 ribu 500 ribu ya, kalau 10 juta 500 ribu. Nah itu jadi maksudnya supaya tidak banyak saham-saham yang kayak di Toserba atau apa aja ada gitu ya, ada yang satu lot, jadi berceceran semua. Portofolio kita jadi nggak bagus ya, pusing sendiri kita ngeliatnya. Bagusnya seperti itu, diatur minimal 5%, maksimal 20%. Saran lagi untuk lebih maksimal keuntungan, nanti setelah 10 juta baru mulai diversifikasi. Maksudnya apa? Mungkin teman-teman nabung satu saham dulu nih sampai 10 juta, misalkan di saham es krim dulu yang Campina, mungkin lebih menjanjikan return, lebih minimum risiko juga kan. Teman-teman beli sampai 10 juta, baru setelah 10 juta stop, teman-teman mulai di saham yang lain, saham misalkan batubara, ambu batubara lagi. Nah tapi batubara nggak perlu sampai 10 juta, karena tadi kan 500 ribu aja udah cukup kan, 5% dari 10 juta. Mungkin ya cukup di 1 juta, baru pindah lagi, diversifikasi lagi ke saham logistik, misalkan Samudra tadi. Nanti udah 1 juta beli lagi saham Agung Podomoro Land misalnya, seperti itu. Teman-teman bisa melakukan diversifikasi. Terus ini saran dari saya juga yang terakhir, teman-teman ada money management ya, cash di portofolio. Misalkan teman-teman belum ada kepikiran untuk beli saham nih, portofolio sudah ada misalkan 20 juta, teman-teman nggak ada kepikiran beli saham, nunggu yang ada aja dulu. Nah jadi nabung 500 ribu, ternyata terkumpul lah 500 ribu per bulan, itu menjadi 5 juta. Nah belum ada pembeli saham. Ketika itu market lagi crash, misalkan ya, taruh kayak kemarin tuh lagi ada resesi, ISG turun, nah itulah saatnya kita belanja. Jadi saat ISG turun itu saatnya kita belanja, bukan saatnya kita jual. Teman-teman bisa beli di harga paling murah sekali itu saat itu tuh, dengan catatan teman-teman sudah punya dana darurat ya,
kesimpulannya apa dari yang saya jabarkan dari tadi? Kesimpulannya sebenarnya kriteria value investing itu mudah, cuman prakteknya susah ya. Saya juga prakteknya sambil belajar juga teman-teman. Jadi tidak ada yang ini, tidak ada yang mudah, yang hanya teorinya yang mudah ya. Kriterianya yang pertama itu kinerja perusahaannya bagus. Kita tahunya dari mana? Dari laporan keuangan. Kita lihat asetnya bertumbuh, utangnya kurang, ekuitasnya naik, itu udah bagus kan. Labanya stabil naik gitu ya, naik perlahan tapi pasti. Kalau cepat juga bagus gitu ya. Terus kinerja perusahaan masa depannya bagus ya. Kinerja perusahaan dari GCG-nya, good governance-nya bagus ya. Itu. Yang kedua, valuasinya murah. Jelas ya, kayak kita investing ini kita beli saham dengan harga yang murah. Saham itu salah harga gitu ya. PBV 0,5, PBV 0,6 kita beli. Nanti ketika PBV-nya jadi 1, kita jual. Sederhananya seperti itu. Prospeknya cerah. Nah, kalau 2 tadi sudah terpenuhi, tapi yang ketiga nggak terpenuhi, nggak bisa juga teman-teman. Jadi ketika perusahaan itu nggak ada masa depannya, misalkan saat ini di properti, misalkan di properti lagi murah nih, valuasinya 0,4, kita belilah gitu ya, kita beli, tapi belum ada tanda-tanda nih, dan teman-teman nggak sabar menunggu kan. Dulu katanya 2023, oke ini 2023 belum ada tanda-tanda. 2024 kita nggak tahu apakah prospek yang cerah seperti apa. Nah, belum lagi ada kasus di Cina ya, masalah properti yang sampai merugikan berapa ratus triliun itu ya. Nah, apakah berdampak ke Indonesia? Kita juga mungkin seperti itu. Prospeknya masih belum ini ya. Cuman ya kalau teman-teman yakin 2024 bagus, udah kita beli karena mumpung valuasinya lagi murah nih. Nanti ketika valuasinya PBV-nya 1, kita jual. Nah, yang penting sih 3 ini sih. Kinerjanya bagus, valuasinya murah, prospeknya cerah. Itu udah paling bagus, udah waktunya kita beli saham itu. Adapun yang keempat ini ya sekedar tambahan ya, membagikan dividen, karena kita juga turut mungkin kita agak curiga kalau perusahaan itu tidak membagikan dividen ya, apalagi kalau saham pengendalinya sangat besar 80% misalkan, jadi dividennya nggak dibagiin. Nah, itu juga kita patut mencurigai seperti itu. Bagusnya membagi dividen nggak perlu besar, mungkin dividen payout rasionya 20-30% dengan yield ya, dividen yieldnya mungkin 2% sampai 5% itu sudah cukup bagus ya. Sisanya mungkin dipakai perusahaan untuk berkembang lagi, untuk memperluas bisnis mereka. Nah, kira-kira seperti itu dari saya. Monggo jika ada komen, saran dan juga apapun, kita jumpa lagi di materi selanjutnya ya. Apa yang perlu kita ulas, saham-saham yang bagus. Jika ada request silahkan, kita akan coba untuk membahas lain waktu. Baik, terima kasih teman-teman semua. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.